Ya, oke, selamat malam Bapak Ibu guru semua. Salam. Selamat malam. Shalom. Malam, Shalom. Selamat malam, Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung pada malam ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, Bapak Ibu. Amin. Sehat selalu. Ya, untuk memulai kegiatan Meet kita pada malam ini, mari kita bersama-sama berdoa, meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa selesai, slide sambil jalan. Ya, Bapak Ibu guru, malam ini pertemuan ke-18. Setelah nanti malam ini ada satu pertemuan lagi di tanggal 10, itu yang terakhir. Dan ini kesepakatan kita bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, lalu memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan komunitas belajar di sekolah. Yang kedua, memberikan umpan balik terhadap rencana tindak lanjut atau RTL yang sudah dilaksanakan oleh rekan di kelas ini. Ya, Bapak Ibu, jadi memberikan umpan balik terhadap rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui Kombel atau komunitas belajar di sekolah, adalah merupakan hal penting untuk memastikan kualitas dan berkelanjutan penerapan program ini di tingkat satuan pendidikan atau di sekolah kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti dapat memberikan umpan balik. Yang pertama, mengacu pada tujuan RTL, meninjau kembali apakah tujuan RTL sesuai dengan prinsip perencanaan berbasis proyek, seperti pengembangan keterampilan abad 21, kreativitas, kolaborasi,
komunikasi, dan berpikir kritis. Kemudian, memastikan rencana mencakup aktivitas yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Lalu yang kedua, kesesuaian dengan keadaan kita atau konteks lokal. Jadi mengevaluasi sejauh mana RTL sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa, kondisi sekolah, dan potensi lokal atau potensi kita di Kupang. Kemudian, apakah rencana tersebut memungkinkan siswa terlibat langsung dengan masalah nyata di lingkungan mereka? Yang ketiga, kejelasan dan keterpaduan langkah kerja. Apakah setiap langkah dalam RTL dijelaskan secara rinci dan saling mendukung untuk mencapai hasil akhir atau tidak? Kemudian, apakah jadwal dan tahapan kerja yang dirancang realistis untuk dijalankan? Yang keempat, peluang refleksi dan umpan balik bagi siswa. Pastikan RTL memberikan ruang bagi siswa untuk merefleksikan hasil proyek mereka. Apakah ada mekanisme penilaian yang melibatkan umpan balik dari guru, teman sejawat, atau pihak eksternal? Nah, jadi manfaat komunitas belajar Bapak Ibu, itu kita melakukan diskusi bagaimana Kombel berperan dalam mendukung pelaksanaan RTL, baik dalam berbagi sumber daya, memecahkan masalah, atau memberikan supervisi. Jadi tadi malam saya sempat membuka beberapa tugas yang sudah diupload. Jadi memang langkah-langkah dalam RTL ya sudah cukup terperinci. Namun jadwal pelaksanaannya mungkin perlu disesuaikan agar siswa memiliki waktu lebih untuk eksplorasi. Kemudian kegiatan proyeknya juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Hanya sebagai usulan saja mungkin ke depan kalau kita membuat kegiatan lagi, mungkin ya kita melibatkan pihak-pihak yang lain seperti kepala sekolah, orang tua, itu mungkin kita libatkan. Kemudian komunitas belajar sudah berperan penting dalam membantu refleksi terhadap rencana ini. Mungkin bisa diperluas dengan melibatkan pemangku kepentingan lain. Ya, seperti tadi saya katakan orang tua siswa, kepala sekolah, itu bisa. Atau juga masyarakat sekitar juga boleh. Nah, refleksi awal Bapak Ibu. Kita mengingat kembali bagaimana merancang RTL pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Jadi merancang RTL untuk pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan kurikulum berbasis sekolah memerlukan perencanaan yang terintegrasi dengan konteks lokal sekolah dan juga kebutuhan peserta didik. Ada beberapa langkah strategis yang bisa kita ikuti. Yang pertama, memahami esensi pembelajaran berbasis proyek. Itu ya, proyek harus berpusat pada peserta didik, menempatkan siswa sebagai aktor utama, mendorong mereka untuk belajar melalui pengalaman langsung. Kemudian berorientasi pada masalah yang nyata. Proyek dirancang berdasarkan masalah atau tantangan nyata yang sesuai dengan kehidupan siswa mereka atau sesuai dengan komunitas.
Kemudian hasil nyata, produk atau solusi menjadi hasil akhir yang konkret. Yang kedua, mengintegrasikan komunitas belajar sekolah dalam pembelajaran berbasis proyek. KBS menekankan otonomi sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan lokal. Misalnya seperti masalah atau tema proyek harus mencerminkan kondisi dan potensi lingkungan sekolah. Karakteristik siswa, contohnya aktivitas proyek disesuaikan dengan minat, kemampuan, dan latar belakang siswa. Nah, jadi saya pikir kalau untuk poin ini, saya pikir RTL dari Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan minat peserta didik, kemampuan, dan juga latar belakang siswa. Kemudian kearifan lokal itu melibatkan unsur budaya, tradisi, atau praktik lokal yang mendukung pembelajaran. Contohnya kalau kita ambil RTL tentang permainan tradisional. Bisa. Yang ketiga, langkah-langkah merancang RTL pembelajaran berbasis proyek dengan KBS. Itu bagian A, identifikasi tema dan tujuan proyek, menentukan tema utama yang sesuai dengan CP atau capaian pembelajaran. Contoh untuk tema lingkungan hidup, proyeknya bisa berupa pengelolaan sampah di sekolah. Kemudian bagian B, merancang aktivitas proyek. Merancang masalah atau tantangan, jadi menentukan isu nyata yang akan diselesaikan siswa. Contoh, bagaimana kita mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah. Kemudian tetapkan produk atau solusi, misalnya ya pembuatan poster untuk melakukan kampanye di sekolah. C, merumuskan langkah implementasi, melibatkan siswa dalam mendiskusikan tujuan proyek, penyusunan jadwal dan peran masing-masing. 2, fasilitasi pengumpulan informasi, eksperimen atau wawancara itu di pelaksanaan proyek. Sedangkan di refleksi dan evaluasi itu peserta didik mempresentasikan hasil proyek, merefleksikan proses, dan menerima umpan balik. D, menentukan indikator keberhasilan. Itu bisa kita menggunakan rubrik penilaian yang mencakup aspek keterampilan kolaborasi, atau kemampuan berpikir kritis, atau kreativitas dalam menghasilkan produk. Jadi di sini kita melibatkan guru lain atau komunitas, orang tua dalam penilaian. Yang keempat, membangun komunitas pendukung. Jadi untuk membangun komunitas pendukung ini bisa melibatkan ya komunitas belajar, orang tua, tokoh masyarakat, kepala sekolah, dan pihak-pihak lainnya. Pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di sekitar sekolah seperti bank sampah atau pelaku UMKM, atau kalau kita lebih mengerucut ke olahraga ya sumber daya yang sesuai dengan olahraga itu apa saja, itu kita bisa memanfaatkannya. Kemudian yang kelima, dokumentasi dan refleksi. Itu membuat laporan pelaksanaan RTL, mencakup langkah-langkah proyek, kendala dan solusi, dampak terhadap siswa dan lingkungan. Kemudian lakukan refleksi bersama untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek berikut.
Nah, kalau untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pelibatan komunitas belajar di sekolah atau rekan sejawat dalam RTL ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ini mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, silahkan berbagi cerita yang sudah melakukan tugas RTL di sekolah. Sesuai dengan pertanyaan ini, silakan. Kak Vela duluan kok. Baik, selamat malam Pak Fasilitator dan teman-teman semuanya. Dalam pembuatan RTL, saya melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah, baik itu komunitas belajar MGMP PJOK yang ada di sekolah, karena kami sendiri guru PJOK yang ada di SMA 9 itu terdiri dari 6 orang, sudah cukup banyak. Kemudian kami tambah lagi dengan ada beberapa guru lainnya dalam komunitas belajar. Ancang-ancang membuat komunitas belajar ini, ternyata ada banyak masukan sekali dari teman-teman. Hanya saja karena terkendala waktu menghadapi ujian semester, jadi semacam terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru dalam melaksanakan RTL ini. Namun semua anggota komunitas sangat antusias, bahkan peserta didik yang kami libatkan dalam membuat RTL ini pun mereka sangat senang, karena jujur saya angkat tentang permainan bola tangan, di mana itu permainan bola tangan itu jarang sekali kami ajarkan di sekolah. Jadi siswa bilang, "Ibu, bagaimana caranya permainan bola tangan?" Kira-kira itu dia sama dengan permainan basket atau permainan sepak bola. Kemudian saya menjelaskan sedikit dan mereka sangat senang. Saya berpikir tindak lanjutnya ini akan dilaksanakan di bulan Desember ketika kesenggangan waktu antara penerimaan laporan pendidikan. Namun ya kita lihat waktu ke depan. Itu saja dari saya. Berarti anggota Kombel yang ada di sekolah itu semua terlibat aktif ya, Ibu Vela? Iya, mereka terlibat aktif. Terima kasih, Ibu Vela. Mungkin dari teman-teman lain, silahkan kalau ada. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Pertanyaan yang berikut. Ya, ini bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam RTL. Apakah pemahaman peserta didik terhadap voice, choice, ownership dalam RTL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, ini Bapak Ibu masih ingat kok voice, choice, ownership di pertanyaan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah konsep voice, choice, dan ownership telah dipahami dan diterapkan oleh peserta didik atau belum, serta apakah
hal tersebut memberikan dampak pada kualitas pembelajaran. Di voice itu kemampuan peserta didik untuk menyuarakan pendapat atau ide mereka dalam pembelajaran atau dalam satu kegiatan. Sementara choice adalah kebebasan peserta didik untuk memilih metode, materi, atau cara belajar yang sesuai dengan minat mereka. Atau misalkan tadi Ibu Vela mengangkat tentang bola tangan, berarti kira-kira nanti peserta didik bisa memilih teknisnya seperti apa nanti, teknis pertandingannya mungkin, atau sistem pertandingannya seperti apa. Mungkin anak-anak bilang, sudah Pak, kita sistem setengah kompetisi supaya seru. Kalau sistem gugur nanti kurang seru misalnya, kan mereka memilih di situ. Sedangkan ownership itu rasa kepemilikan peserta didik terhadap proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan atau hasil kegiatan yang akan dilakukan nanti. Nah, untuk mengetahui apakah pemahaman terhadap voice, choice, dan ownership telah berdampak pada pembelajaran, evaluasi dapat dilakukan melalui apakah peserta didik lebih aktif dalam diskusi atau pengambilan keputusan atau penyelesaian proyek. Apakah siswa menunjukkan antusias yang tinggi terhadap pembelajaran atau dalam kegiatan RTL tersebut. Kemudian apakah pemahaman atau keterampilan siswa meningkat karena mereka merasa memiliki kontrol atas pembelajaran mereka. Lalu apakah siswa mampu menghasilkan ide atau solusi yang original dalam proyek? Kalau tadi mendengar cerita dari Ibu Vela dan juga tadi malam saya sempat nonton, memang kami sempat nonton sampai terakhir, tetapi saya melihat ada keseriusan dari anggota komunitas yang ada di sekolahnya Ibu Vela. Mereka mengikuti dengan baik. Kemudian Ibu Vela juga setelah selesai presentasi memberikan kesempatan kepada peserta didik maupun anggota Kombel untuk bertanya atau memberikan ide, masukan, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir konsep voice, choice, dan ownership sudah dipahami dan memberikan dampak yang baik pada kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, penyampaian RTL ini saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah mengirimkan untuk mempresentasikan kepada kita satu atau dua orang perwakilan. Mungkin salah satunya Ibu Vela, salah satunya mungkin siapa, terserah bapak-bapak. Bapak-bapak atur sudah kok, satu orang mewakili. Pak Bin Makel juga atau Pak Mixon juga.
Silakan. Saya stop share screen. Ibu-ibu duluan, salah satu orang mewakili. Ibu Juita duluan kok. Ibu Junita sepertinya belum. Oh. Atau Mama Carolina duluan kah? Sesekali kami dengar Mama punya suara dulu kah? Mama Caroline juga kayaknya belum kok. Saya lihat belum. Siap. Baik, sudah selamat malam Pak Fasil, teman-temanku semuanya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Fasil tadi, memang sapunya belum sama sekali. Dan sempat saya ajukan kepada kepala sekolah dan teman-teman di sekolah. Antusias mereka sambut baik, oh itu bagus, pengalaman baru. Teman, ya kendalanya tadi ya seperti yang tadi Ibu Vela sampaikan tadi di waktu. Kami sekarang sudah ujian sudah selesai, sekarang sama remedial dan muku untuk buat nilai. Jadi makanya saja kendala nih Pak Fasil. Jadi saya berharap semester depan tuh yang saya akan buat. Mungkin terlambat tapi mau bilang apa? Saya kenyataan seperti ini. Jadi saya mengikutinya kegiatan yang disampaikan oleh sepuluh teman-teman dan menjadi pelajaran untuk saya, pengalaman untuk saya. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Mama. Ya, jadi kita sudah mendengarkan bersama. Mama Caroline memang terbatas dengan waktu sehingga belum sempat membuat RTL atau PPT-nya. Jadi mungkin langsung saja Kakak Vela mewakili ibu-ibu. Baik, saya share screen kah? Iya. Pak Bin Makel siap-siap ya. Ini bet ada pusing kamu share screen ini ke mana ini? Kirim saya ini PDF ke Kakak Vela supaya sebentar Kakak Vela yang ini share screen. Atau kirim ke beta sah, ya kasih beta sah. Yang tadi malam kirim lihat PDF kok atau? Iya. Kirim ke beta ini PDF atau di PPT yang. Iya. Silakan ini Kakak Vel. Baik teman-teman, ini merupakan rencana tindak lanjut yang saya buat dengan tema Ayo berolahraga dengan bermain bola tangan. Di slide kedua ada latar belakang. Latar belakang ini saya mengambil masalah tentang di era digitalisasi peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu bermain gadget. Hal ini mengakibatkan kurangnya aktivitas fisik yang berdampak pada penurunan kebugaran jasmani. Olahraga baru ini akan menjadi wadah bagi peserta didik untuk bergerak aktif, meningkatkan aktivitas fisik, menjaga kesehatan, mempererat persahabatan, dan mengasah semangat juang. Partisipasi dalam olahraga tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga penting untuk kesehatan mental. Dengan berolahraga secara rutin, peserta didik dapat mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan membangun rasa percaya diri. Selain itu, olahraga juga mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas. Melalui program olahraga yang terstruktur dan menyenangkan, diharapkan dapat membangkitkan minat dan motivasi peserta didik untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan fisik
Dengan demikian, mereka dapat mencapai keseimbangan antara penggunaan teknologi dan aktivitas fisik, sehingga tercipta generasi yang sehat dan berdaya saing. Kemudian di slide kedua ada tujuan program. Yang pertama, peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Berikutnya melibatkan komunitas belajar di sekolah, membangun kerjasama antara guru, peserta didik, dan orang tua. Berikut lagi mempromosikan kerjasama tim dan sportivitas, serta mengenalkan strategi permainan yang efektif, mengembangkan kemampuan motorik, dan membangun rasa percaya diri. Di poin keempat, melalui latihan rutin dan kompetisi yang sehat, diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan semangat kompetitif yang sportif dan memahami pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Berikut di slide 4, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan dari tiap tujuan. Di capaian, poin pertama, mengembangkan kebugaran dan pola perilaku hidup sehat. Poin kedua, menunjukkan perilaku tanggung jawab personal dan sosial, serta menerima nilai-nilai aktivitas jasmani. Di langkah aksi, ada poin pertama, mengadakan sosialisasi dengan guru, peserta didik, dan orang tua untuk memperkenalkan program, serta menjelaskan manfaat dari permainan bola tangan. Itu sudah dilakukan. Kemudian, poin berikut melibatkan peserta didik dalam perencanaan dan persiapan kegiatan, itu dalam perencanaan. Kemudian di poin ketiga, pelaksanaan latihan dan kegiatan pertandingan bola tangan. Dan poin keempat, melakukan evaluasi dan refleksi pasca kegiatan. Hasil yang diharapkan, peserta didik dapat mengalami peningkatan kebugaran fisik dan pola hidup sehat secara signifikan. Poin kedua, peningkatan tanggung jawab dan menghargai nilai-nilai sportivitas. Dan di poin ketiga, melalui partisipasi dalam permainan bola tangan, peserta didik akan lebih memahami pentingnya kerjasama dan komunikasi yang efektif, serta mampu menerapkan strategi dalam situasi permainan yang berbeda. Berikut di slide ke-5, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program ini dirancang untuk memperkaya pengalaman belajar dengan target peserta didik kelas 10. Poin kedua, kegiatan ini akan dilaksanakan selama KBM berlangsung di lingkungan atau lapangan sekolah. Kemudian di poin ketiga, mitra dalam program ini adalah yang pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, yang kedua guru PJOK yang bertanggung jawab dalam mengembangkan aktivitas fisik, kemudian ada wali kelas untuk memfasilitasi komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua, memastikan semua pihak terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Kemudian di poin 4, anggota komunitas belajar sekolah berperan dalam memberikan dukungan tambahan baik berupa saran maupun materi pembelajaran yang inovatif. Slide ke-6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, aset manusia. Dalam aset manusia ada kepala sekolah, ada guru PJOK, ada anggota Kombel, ada orang tua, dan kemudian ada peserta didik. Di aset fisik ada lapangan olahraga, bola, dan gawang. Kemudian ada aset politik, akan diminta kebijakan kepala sekolah yang mendukung program yang dimaksud. Kemudian pemanfaatan aset, memanfaatkan potensi guru PJOK, menggunakan lapangan dan peralatan yang sudah ada, serta berkolaborasi dengan anggota komunitas untuk kelancaran program ini. Di slide yang ke-7, rencana evaluasi. Poin pertama, wawancara dengan peserta didik, guru, dan orang tua untuk mengetahui tingkat kepuasan dan efektivitas program.
Poin 2, mengamati perkembangan keterampilan peserta didik selama kegiatan dimulai. Dan di poin ketiga, dokumentasi untuk mengumpulkan semua data dari berbagai kegiatan. Kemudian di slide ke-8, kemungkinan tantangan. Kemungkinan tantangan yang pertama, cuaca, baik itu panas maupun hujan. Maka program ini bisa dialihkan ke lapangan indoor, tapi kita akan sesuaikan dengan keadaan dan cuaca yang ada nanti. Kemudian di poin kedua, kurangnya motivasi peserta didik dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan pembelajaran SEM. Jadi pelaksanaan kegiatan ini kita buat semacam kompetisi sehingga peserta didik terlibat secara langsung dan merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Kemungkinan tantangan yang ketiga, kurangnya pemahaman peserta didik tentang permainan bola tangan bisa diatasi dengan memberikan pelatihan dasar dan pengenalan permainan bola tangan secara bertahap. Kemudian kemungkinan tantangan yang keempat, keterbatasan waktu latihan dan kurangnya minat dari berbagai peserta didik dapat diatasi dengan melakukan penyesuaian waktu latihan agar sesuai dengan jadwal kosong siswa. Program ini dapat menjadi lebih menarik dan mendorong partisipasi aktif dari semua peserta didik. Kemudian ada sarana dan prasarana bola tangan di slide yang ke-9 atau slide akhir. Di situ saya gambarkan tentang ada teknik permainan, kemudian ada lapangan, ada gawang, dan yang terakhir ada bola. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Vela. Selanjutnya saya kasih kesempatan ke Bapak Ibu guru yang lain untuk memberikan masukan atau umpan balik terkait dengan rencana tindak lanjut yang sudah dirancang oleh Kakak Vela. Coba Kakak Vela kembali ke judul. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini judulnya Ayo Berolahraga dengan Bermain Bola Tangan. Silakan Kakak Erensko kasih masukan. Pak Mikson, mungkin ada kurang apa begitu supaya RTL-nya Kakak Vela ini ke depan bisa lebih sempurna. Silakan. Halo teman-teman yang baik hati, mohon masukannya untuk penyempurnaan RTL. Pak Mikson, Silakan Kakak Mikson. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin minta maaf saya juga kurang enak badan karena batuk, pilek, demam, jadi kurang fokus. Yang pertama berkaitan dengan sebelum dengan Kak Vela, mungkin rencana tindak lanjut yang saya lakukan, mungkin sebelum itu sudah saya lakukan. Tetapi untuk selanjutnya tidak berjalan dengan baik karena kurang kerjasama antara teman-teman rekan sejawat di sekolah. Karena yang saya lakukan itu tentang daur sampah ulang untuk menanggulangi sampah yang ada di sekolah itu. Saya berusaha untuk melakukan daur ulang sampah. Setelah mengumpulkan sampah-sampah yang ada, rencana untuk melakukan suatu produk atau buat pupuk dengan sampah-sampah yang ada, tetapi begitulah perjuangan yang kita sudah lakukan, tapi tidak direspon dengan baik. Akhirnya apa yang kita sudah rencanakan tinggal sebegitu. Kandas. Karena tidak didukung kampas sekolah dan kesibukan yang lainnya, sudahlah apa adanya, apa yang saya bisa buat, saya kirim sudah di situ. Untuk respon dari apa yang sudah Kak Vela buat, mungkin dari saya tambahan
satu saja mengenai teknik yang dilakukan dalam permainan bola tangan supaya sempurna. Mungkin tekniknya seperti apa, poin, waktu, dan segala macam. Mungkin itu saja dari saya, yang lain sudah bagus. Terima kasih, Kak Vela, semangat. Terima kasih. Terima kasih Kakak Mixon. Silakan Bapak Ibu yang lain, ada masukan, kita sama-sama belajar. Pak Eren, Mama Caroline, Ibu Junita. Silakan. Ya, Mama Caroline, silakan. Baik, terima kasih Pak Fasil dengan Kakak Vela. Kalau dari saya kayaknya masukan itu apresiasi untuk Kak Vela yang sudah membuat itu RTL-nya sangat bagus. Dilihat dari judulnya saja langsung orang semangat. Ayo berolahraga dengan bermain bola tangan. Adapun judul saya menggugah, jadi memang seorang guru olahraga itu memang harus pintar-pintar untuk mengambil judul itu supaya menggugah semangat anak-anak untuk ambil bagian dalam berolahraga. Terus dari pemaparan Kak Vela itu tadi, saya rasa sangat bagus sekali Kak Vela, bagus profesiat Kak Vela. Mungkin di kelompok menjadi pembelajaran untuk kami supaya kami bisa ikut seperti yang Kak Vela paparkan itu. Kendala bagi kami tadi yang seperti saya sampaikan, mungkin kurangnya dukungan dari kami punya teman sejawat. Apa daya kita mau berjuang, berusaha, tapi memang kenyataan seperti ini. Profesiat untuk Kak Vela dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mama Caroline untuk masukannya. Memang dalam merancang satu kegiatan, judulnya harus bisa membuat orang penasaran. Wih, ini judul bagus ya. Nah, itu kan penasaran di awal. Dan sampai kita buat judul yang bikin orang baca judul suka malas memang. Nah, itu sebenarnya kurang baik sih. Saya kira. Betul. Ya, tapi ini memang judulnya ya ayo berolahraga dengan bermain bola tangan. Ya, ini bagus. Masih ada kok dari yang lain? Kalau tidak ada, kita next ke Pak Bin Makel. Pak Bin Makel kirim kok. Saya baru lihat WA Pak Bin Makel kirim ke saya, tapi ini masih loading buka WA di laptop nih. Oh iya, nah, biar beta sah. Oh iya. Itu ada dia Oh iya, beta stop. Dia apa kakak? kayaknya di dia judul itu yang pasti yang Sudah, kakak belum ini presentasi, kakak jangan ini apa dulu. sudah. Jangan Apa? menyerah sebelum bertempur nih Kak, baik. Dapat lihat kok kakak atau kas besar sedikit lah.
Pas. Oke, silakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ini hasil karya saya, RTL, Rencana Tindak Lanjut. Tapi judulnya yang lupa kasih masuk. Siap. Lanjut, Kak. Ini latar belakang ini rancangan tindak lanjut kebugaran jasmani merupakan sebuah dokumen perencanaan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas program kebugaran jasmani. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil setelah pelaksanaan program di sekolah. Selanjutnya ini tujuan program. Yang pertama, meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan kekuatan otot, daya tahan kardiovaskular, fleksibilitas, dan komposisi tubuh yang ideal. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Pencapaian tujuan kebugaran dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri. Yang ketiga, meningkatkan interaksi sosial. Program kebugaran dapat menjadi wadah berinteraksi dengan peserta didik, orang tua, dan komunitas sekolah untuk mendukung program ini. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Capaian peningkatan kemampuan otot dalam menghasilkan gaya, langkah-langkah, latihan beban, menggunakan beban bebas, dumbbell, barbel atau alat latihan seperti mesin angkat beban. Latihan beban tubuh push up, pull up, squat, langis. Frekuensi 2-3 kali seminggu. Intensitas mengangkat beban dengan beban maksimal yang masih dapat diulang 8 sampai 12 repetisi. Hasil yang diharapkan, peningkatan massa otot, peningkatan kekuatan maksimal, peningkatan metabolisme basal, perbaikan postur tubuh. Meningkatkan daya tahan
kardiovaskular. Capaian peningkatan kemampuan jantung dan paru-paru, dapat memasuk oksigen ke otot selama aktivitas fisik. Langkah-langkah latihan aerobik, lari, bersepeda, berenang, jalan cepat, interval training, menggabungkan periode aktivitas intens dengan periode istirahat, frekuensi 3-5 kali seminggu, intensitas sedang hingga tinggi 60-85% dari detak jantung maksimal. Hasil yang diharapkan peningkatan daya tahan saat berolahraga, penurunan detak jantung, istirahat, peningkatan kapasitas paru-paru, penurunan risiko penyakit jantung, meningkatkan fleksibilitas. Capaian peningkatan rentang gerak sendi, langkah-langkah peregangan statis, memegang posisi peregangan selama 15-30 detik. Peregangan dinamis, gerakan peregangan yang lebih dinamis sebelum latihan. Yoga Pilates, frekuensi 3-5 kali seminggu. Hasil yang diharapkan peningkatan fleksibilitas sendi, peningkatan rentang gerak, pencegahan cedera, relaksasi otot. Capaian peningkatan signifikan dalam kepercayaan diri dan harga diri tercermin dalam sikap yang lebih positif, berani mengambil inisiatif dan merasa lebih puas dengan diri sendiri. Langkah-langkah tujuan yang realistis dan terukur. Buat rencana latihan yang terstruktur, pantau kemajuan, hasil yang diharapkan, peningkatan percaya diri. Anda akan merasa lebih percaya diri dalam berbagai aspek kehidupan, baik fisik maupun mental. Peningkatan harga diri, Anda akan merasa lebih bangga pada diri sendiri dan pencapaian Anda. Sikap yang lebih positif, Anda akan lebih sering merasakan emosi positif seperti kebahagiaan dan kepuasan. Peningkatan motivasi, Anda akan lebih termotivasi untuk mencapai tujuan lainnya. Peningkatan kualitas hidup, kepercayaan diri yang tinggi akan meningkatkan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Capaian program kebugaran sekolah diluncurkan dengan antusiasme dari berbagai pihak. Langkah-langkah membuat rencana program yang jelas dan menarik, memiliki jenis kegiatan yang variatif dan sesuai dengan minat peserta, melakukan sosialisasi
program ke seluruh warga, sekolah, dan komunitas. Hasil yang diharapkan, peningkatan partisipasi lebih banyak peserta didik, orang tua, dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kebugaran. Struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Yang menjadi target program ini adalah peserta didik kelas 11. Kegiatan ini akan dilakukan 1 minggu sekali. Program ini akan dilakukan di lapangan sekolah. Yang menjadi mitra dalam program ini adalah guru PJOK, orang tua, dan anggota komunitas belajar sekolah. Oke, selesai ya Pak Bin Makel? Oh masih ada, silakan. Maaf. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, aset manusia, kepala sekolah, guru PJOK, rekan guru, orang tua, dan peserta didik, aset fisik, lapangan olahraga, mic dan musik, aset politik, kebijakan kepala sekolah yang mendukung program ini, pemanfaatan aset, memanfaatkan potensi guru PJOK dan rekan guru untuk kolaborasi dengan anggota komunitas untuk kelancaran program ini. Rencana evaluasi, wawancara dengan peserta didik, guru, dan orang tua untuk mengetahui tingkat kepuasan dan aktivitas program. Mengamati perkembangan keterampilan peserta didik selama mengikuti senam kebugaran jasmani. Dokumentasi, mengumpulkan semua data dari berbagai kegiatan. Kemungkinan tantangan, cuaca, hujan, atau panas. Maka program ini biasa dialihkan ke ruangan kelas atau aula sekolah. Kurangnya pemahaman peserta didik tentang pelatihan dasar dalam kebugaran jasmani. Kurangnya minat dari sebagian peserta didik biasa diatasi dengan menggunakan waktu latihan dan mengadakan kegiatan yang menarik minat peserta didik. Sarana dan prasarana, ini ada lapangan, ada mic, ada musik dan mic. Mungkin dari penyampaian saya mungkin ada tambahan dari senior, Pak Yaret, Pak Erens, Pak Mikson, Ibu Caroline, Ibu Junita. Silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu atas permintaan dari Pak Bin Makel. Mari kita sama-sama memberikan masukan, tanggapan terkait dengan RTL yang sudah disusun oleh Pak Bin Makel. Silakan kakak-kakak. Ibu Vela, silakan. Setelah Ibu Vela nanti Ibu Caroline. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf, kemarin saat presentasi di sekolah, saya tidak terlalu fokus dengan materi yang disampaikan. Saya pikir slide-nya cuma 9 karena dalam aturan itu hanya 9 slide saja. Ternyata malam ini saya lihat ada 13 slide.
Kemudian saya ingin mengurangi sedikit, bukan menambahkan ini, tapi mengurangi sedikit di capaian langkah-langkah dan hasil. Terlalu banyak, terlalu padat. Kemudian materinya itu tentang menggunakan beban. Ada sekian banyak item yang dibuat, sementara di halaman slide ke-10 coba Pak. Slide ke-10. Oh, bukan 10, 9 mungkin. Entah di bagian mana itu, dia menjelaskan tentang hanya fokus pada kebugaran jasmani. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Bin Makel bahwa kegiatannya senam, begitu kok Pak, senam. Begitu Ibu, tapi mungkin di sini nih yang edit itu yang salah kasih masuk, jadi. Oh iya, terlalu banyak, nanti besok baru kita revisi lagi. Mungkin ada terlalu banyak. Kalau mau dijelaskan satu-satu, banyak sekali yang harus dikurangi. Itu saja dari saya. Terima kasih Kakak Vela. Dari teman-teman yang lain, maaf, Ibu Caroline, Mama Carolina, silakan. Maaf, saya lupa. Nanti yang rapat pemegang semua. Nanti dilanjutkan Pak Mixon setelah Mama Caroline. Baik, terima kasih Pak Fasil dengan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga mengatakan bahwa provisi untuk Pak Bim Michael yang sudah bersusah payah berusaha untuk menyiapkan itu RTL. Ya, walaupun tidak tampilkan judulnya, tetapi sesungguhnya judulnya tadi tentang kebugaran jasmani ya, kalau mau dilihat. Terus memang pemaparan tadi itu sangat-sangat bagus, dan juga seperti yang Kak Vela tadi omong, terlalu banyak udah punya item untuk kegiatan latihannya itu. Kalau bisa supaya bisa memperoleh hasil yang yang efisien, itu efektif dengan waktu, dengan kegiatan sesuai, artinya kurangi udah punya item tadi tuh Kakak. Jadi mungkin lebih dipersempit dan kita fokus dalam latihan, sehingga anak-anak yang terlibat di dalamnya itu juga mereka juga lebih aktif dengan apa yang mereka mau ikut itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mama Caroline. Selanjutnya Pak Mixon. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya mau bertanya tentang meningkatkan kekuatan otot yang tadi Pak Bin Michael sudah presentasi. Mungkin saya lihat yang poin pertama kalau tidak salah. Tentang kekuatan otot yang tadi ada pakai dumbbell barbel. Ya. Ya, mungkin yang saya mau tanyakan, apakah waktu mungkin tes meningkatkan kekuatan otot itu yang dilakukan Pak Bin Michael itu peserta laki-laki atau perempuan? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang harus ditambahkan adalah mungkin ada dia punya video tutorial tentang cara melakukan aktivitas meningkatkan kekuatan dengan menggunakan dumbbell, barbel, dan segala macam, untuk mungkin lebih anak-anak bisa lebih memahami teknik dan caranya untuk melakukan. Mungkin dari itu. Terima kasih Kakak. Terima kasih Pak Mixon, luar biasa.
dimasukkan. Kakak-kakak yang lain, Pak Erens, Ibu Junita, silakan. Ibu Junita bersuara dulu kok. Aduh malam kakak, ini ada batuk pilek setengah mati nih kak. Siap, siap. Pak Erens. Baik, kalau tidak ada lagi dari saya mungkin sedikit, Pak Bin Makel, ini juga masukan dari slide pertama, kalau bisa ya nanti dimasukkan judul dalam merancang suatu kegiatan ya, kalau bisa dimasukkan judulnya, dibuat seru, dibuat sederhana tapi judulnya menarik. Terus yang kedua, di bagian latar belakang ini mungkin nanti kalau ya untuk kegiatan apa saja nanti latar belakang itu dibuat berangkat dari keadaan yang ada di sekolah atau masalah yang ada di sekolah yang Pak Bin Makel temui, sehingga munculnya ide untuk Pak Bin Makel membuat satu kegiatan tersebut. Kira-kira itu untuk latar belakangnya. Kemudian tujuan programnya sudah ada, yang lain juga baik. Namun ya sama seperti yang tadi disampaikan Ibu Vela, terus Mama Caroline, bahwa kegiatannya terlalu banyak item latihannya. Mungkin Pak Bin Makel untuk kalau nanti berjalan untuk beberapa minggu fokus di satu item dulu. Misalnya latihan dumbbell mungkin. Setelah itu, setelah beberapa minggu berjalan, nanti pindah lagi ke apa? Plank, sit up, jadi satu-satu item saja dulu. Supaya Pak Bin Makel bisa mengontrol kegiatan itu berjalan dengan baik atau tidak. Kalau terlalu banyak, takutnya nanti Pak Bin Makel sudah bisa kontrol. Karena di situ kan ada pengulangannya juga banyak, Pak Bin Makel pakai repetisi, ada set juga. Kemudian intensitas di situ tadi juga intensitas. Simpan. Sudah. Nah, intensitasnya dari sedang sampai tinggi. Jadi memang ini sangat agak berat kalau untuk anak-anak kelas 11. Oh ya, kemudian di sini di frekuensi ini mungkin kesalahan atau apa, nanti dilihat lagi Pak Bin Makel 3 sampai 5 kali seminggu. Tapi di terakhir tadi dilakukan 1 minggu sekali. Jadi Itu. ini ya kekeliruan. Nanti menyusun kegiatan lagi, tolong diperhatikan baik-baik sehingga jelas. Kemudian Pak Bin Makel silakan jawab dulu pertanyaan dari Pak Mixon tadi. Yang Pak Mixon pertanyaan yang pertama itu untuk siswa laki-laki. Yang pertanyaan kedua itu betul lupa, jadi coba beta minta Pak Mixon ulangi pertanyaan yang kedua. Mana Pak? Beta minta pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama itu untuk siswa laki-laki. Ya, mungkin dia punya video buat contohnya tutorial video tentang cara angkat barbel dumbbell yang tadi Pak bilang tentang melatih kekuatan otot, mungkin atau tangan
otot perut atau dan sebagainya. Kadang-kadang kan mungkin untuk mengangkat beban juga, kalau untuk barbel, dumbbell itu mungkin tadi bilang kelas 11 loh. Mungkin Ya, itu ya. memang harus sekitar usia 16. Mungkin lebih dominannya usia 17. Untuk mengangkat beban itu juga ada berbagai dari pembatasan. Siap, Jadi mungkin siap. perlu perhatikan. Bapak mana belakang? Susah. Terima kasih bos. Ini anak gua dong ini juga. Ya baik, Pak Mikson nanti dia videonya nanti baru kita tampilkan. Untuk Bukan, sementara tidak bisa. Untuk sementara maksud beta begini Pak. Maksudnya sebelum suruh anak-anak lakukan aktivitas kekuatan otot tangan dan segala macam pakai dumbbell, barbell itu mungkin ada pembuat video duluan untuk udah Video nonton. tutorialnya, anak-anak nonton begitu. Contoh. siap. Nah, Siap. mungkin kalau Pak mau kasih contoh jadi masalah sih. Terima kasih Pak Mikson buat masukannya. Hormat. Oke, terima kasih Kakak Nixon. Ibu Vela ada angkat tangan lagi kok? Bapak pulang, Pak. Iya, mungkin sedikit saja dari saya. Silakan Ibu. Terkait dengan materi ini, saya pikir Pak Bin Makel ini hanya mengambil tentang meningkatkan kebugaran jasmani itu senam bersama di setiap hari Jumat. Hanya terlalu melebar, kemudian ada penambahan latihan itu sehingga membuat menjadi kemana-mana. Sedangkan yang di bawah itu sarana prasarana yang dibutuhkan itu hanya mic, kemudian ada speaker, kemudian ada lapangan, berarti memang hanya semata untuk senam saja, bukan beban. Senam SKJ. Senam SKJ untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang dilakukan setiap hari Jumat. Jadi nanti besok-besok ada waktu itu hal capaian dan lain-lain yang banyak sekali itu dipersingkat, diperjelas lagi tentang khusus tentang kebugaran jasmani, senam apa yang dimaksud. Siap. Itu saja. Senior. Jadi itu untuk latihan-latihan itu dihilangkan saja sebaiknya menurut saya. Oke, terima kasih buat senior. Baik. Nah, saya tambahkan sedikit. Pak Fasil, ini yang tentang PPT-nya ini kan waktu juga. Waktu di sekolah ini mepet sekali, jadi senior bilang besok harus buat video presentasi. Jadi dengan Bepu inisiatif sendiri, bilang tunggu betul buat nanti sebentar kita bahas di tatap maya. Jadi dia pun judul itu tuh sebenarnya kebugaran jasmani, hanya dengan buru-burunya lupa juga dia pun judul, tidak kasih masuk, baru sampai dia pencapaian juga itu suka kasih masuk, tidak baca ulang lagi, sudah itu besok pokoknya siap, memang besok jam 8 harus presentasi, karena sudah kasih info di grup bahwa kita guru PJOK ada kegiatan 20 menit saja di ruangan kelas bahasa. Jadi sudah itu mungkin tambahan saya dari beta karena waktu ini yang tidak waktunya mepet karena ujian semester. Jadi nanti ke depan baru diedit lagi supaya dia pencapaian itu jangan terlalu banyak, karena ini sampai 13 slide. Sebenarnya 9 slide tapi beta kasih lebih 4. Apa? Oke. Mama Caroline ada angkat tangan Leko? Atau sonde? Sonde kakak, lanjut. Oh, iya. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke materi. Terima kasih Pak Bin Makel. Terima kasih Kakak Vela.
Ya, Bapak Ibu, untuk sesi ini selesai, tapi kita lanjut sebentar berkaitan dengan pengantar bukti karya ya Bapak Ibu ya. Jadi memang bukti karya ini tugas yang paling terakhir sudah. Dan ini sangat menentukan kelulusan. Jadi Bapak Ibu bersabar sejenak. Kita akan lanjut. Oke, kakak-kakak semua. Jadi kita lanjut di pengantar bukti karya ini. Batasnya tanggal berapa ya nanti kita bahas. Pokoknya dia sudah boleh lewat dari tanggal 10. Jadi karena ini nanti di videonya itu atau bukti karyanya itu nanti diupload di PMM, kemudian linknya nanti di link di PMM itu diupload lagi di LMS. Dan bukti karya ini sangat-sangat menentukan kelulusan dari Bapak Ibu semua. Karena setelah tanggal 10 kita meet terakhir, setelah itu kemungkinan besar 1 atau 2 hari dari pusat langsung tarik kembali data dari LMS. Jadi nanti peserta tidak bisa buka lagi LMS atau tidak bisa upload lagi apa-apa. Ya, mari kita lihat topik kita, alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Nah, ini perjalanan peserta program PKG itu pembukaan dan orientasi minggu pertama sampai dengan ke-5, kemudian minggu ke-6,
tatap muka, kemudian minggu ke-12, minggu ke-11 itu unggah dokumentasi bukti karya. Terus minggu minggu ke-7 sampai yang 10 itu pembelajaran sinkron dan tatap maya. Jadi sementara kita berada di minggu ke-11 ini Bapak Ibu. Bukan, di minggu ke-7 sampai dengan 10. Sementara kita di sini. Terus nanti mulai besok Bapak Ibu lihat-lihat di LMS tanggal berapa LMS yang terbuka, dan mulai besok kalau bisa bukti karya itu mulai cicil sudah. Jangan tunggu sampai minggu depan baru rencana untuk buat ini, buat itu. Karena bukti karya ini adalah benar-benar karya kita sendiri. Bukan kita ambil orang lain punya atau kita copy paste orang punya. Jadi memang benar-benar inovasi dari kita sendiri. Kemudian sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, telepon Neta, ada telepon di saya. Peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Ini jelas kok Bapak Ibu? Jelas Pak. Kita lanjut ya. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Ini formatnya sudah ada di LMS, tinggal download ke print kok. Ini tanda tangan. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jelas ya Bapak Ibu? Lanjut. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Oh iya, jadi yang ini nih Bapak Ibu, maaf. Bukti karya ini bisa dalam bentuk video pembelajaran. Bisa dalam bentuk video pembelajaran. Itu dibuat 30 menit. Diedit bagus-bagus, kemudian diupload di YouTube, baru diupload lagi di PMM. Lalu bisa juga dalam bentuk dokumen atau PDF. Contoh seperti modul ajar misalnya. Modul ajar tentang pembelajaran diferensiasi kok, atau
pembelajaran tapi bukan bentuk praktik tapi bentuk PDF, jadi itu diceritakan saja begitu. Jadi dikembalikan kepada Bapak Ibu, paling gampang mau buat video kok atau dalam bentuk dokumen, modul ajar, boleh-boleh saja. Yang penting hasil karya sendiri. Nah, ini alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Kemudian, aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Di sini Bapak Ibu. Refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Ini yang kemungkinan tanggal 10 ini. Kemudian berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi kalau sudah terbit di PMM baru salin tautan bukti karya, kemudian di-upload di LMS. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Ya. Bapak Ibu dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Pastikan Bapak Ibu telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Sebelum mengunggah draft produk bukti karya, klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti. Ya, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada taut berikut. Ya, pemilihan kategori bukti karya seperti yang tadi sempat saya sampaikan, ada praktik baik, betul, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Yang kedua, praktik pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF. Aksi nyata. Yang ketiga, RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Ya, jadi ada 3 Bapak Ibu ya. Bisa dalam bentuk praktik baik, praktik pembelajaran, kemudian RPP atau modul ajar.
Jadi silakan memilih mana yang menurut Bapak Ibu paling simpel, paling gampang. Dan yang paling penting adalah karya Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau besok sudah jadi, lihat LMS kalau sudah terbuka silakan upload. Nanti kalau sesuai akan ada validasi dari fasilitator. Kalau tidak sesuai, mungkin fasilitator memberikan kesempatan untuk disempurnakan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Pilih kategori dari produk bukti karya Anda, praktik baik. Yang kedua, pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Video, salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Atau kalau dalam bentuk PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. 3. Lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Kalau mau di screenshot juga boleh, supaya nanti sebagai pedoman. Atau nanti baru saya kirim screenshot ke Bapak Ibu. Unggah draft bukti karya di LMS kategori ya praktik baik. Pilih jenjang yang diinginkan. Misalnya Bapak Ibu mengajar di SMA ya, kalau buat video pembelajaran ya harus SMA. Mengajar di SD ya harus SD. Tidak bisa dia Bapak Ibu mengajar di SD tapi di bukti karyanya mengajar SMA, tidak bisa. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran. Atau modul project. Pilih tema bukti karya Anda. Pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktek pembelajaran. Ya, kalau praktik pembelajaran ya pilih kategorinya praktik pembelajaran. Kemudian pilih bentuk karya. Kalau video ya salin tautan video yang telah diunggah ke YouTube, linknya. Terus kalau misalnya PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Ini PDF. Kemudian lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Kemudian pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul project. Pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Lanjut. Unggah draft bukti karya di LMS kategori RPP atau modul ajar. Pilih kategori RPP atau modul ajar. Pilih bentuk karya. Kalau video ya linknya disalin. Kemudian PDF. Unggah dokumen bukti karya dari laptop.
Lengkapi judul bukti karya, jangan lupa tambahkan hashtag, berikan deskripsi singkat, dan lengkapi tujuan LPP atau modul ajaran. Pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Bapak Ibu selesai mengisi semua data, untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi upload bukti karyanya di LMS, kalau sesuai fasilitator setujui, maka Bapak Ibu boleh upload di PMM. Setelah Bapak Ibu melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Lanjut. Putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda atau Bapak Ibu akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Catatan, mohon lakukan cek status
secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Putusan utama dari validasi bukti karya, lulus validasi. Apabila hasil bukti karya Bapak Ibu telah lulus validasi dari fasilitator, maka Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Bapak Ibu hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem KPMM. Anda juga, Bapak Ibu juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Bapak Ibu dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Buka menu bukti karya di PMM, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. 3. Buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. 4. Pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. 5. Cari tombol bagikan karya. 6. Untuk kebutuhan PPKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Di sini. Jadi kalau sudah terbit di PMM, salin link, pasti di ini tulis jawaban. Untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsi saja. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Ya, Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita lanjut, sedikit lagi sudah selesai. Bu Vela, silakan. Baik Pak Fasilitator, terkait bukti karya yang akan diunggah, saya lebih cenderung karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, tidak mungkin kami buat video pembelajaran lagi, karena siswa sudah mulai berpencar, ada sebagian yang sudah selesai ujian dan ada yang masih sementara ujian. Karena itu saya rencana untuk buat modul ajar, kira-kira berapa banyak modul ajar yang harus dipersiapkan untuk diunggah, Pak? Ya, terima kasih Ibu Vela. Untuk modul ajar itu dibuat satu pertemuan saja. Hanya satu pertemuan saja. Lalu untuk komponennya silakan diatur. Komponen apa saja yang mau dimasukkan di dalamnya silakan. Intinya karya sendiri. Jangan sampai hasil plagiasi dari YouTube atau dari internet dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Pas kok Ibu Vela? Pas, Pak. Tapi isi dalam modul ajar misalnya yang sudah ada CP, itu tuh kan tinggal copy paste masuk ke dalam. Apakah itu juga tidak boleh kah atau bagaimana? Ya, kalau CP itu kan memang dari pemerintah, jadi Iya. tidak persoalan. Oh baik, terima kasih. Oke, silakan Pak Erens. Nanti Oke, baik. Caroline. Terima kasih.
menyambung dari apa yang disampaikan dari tadi ini Ibu Vela, mungkin menyangkut dengan modul. Nah di sini yang saya mau tanyakan menyangkut dengan dia punya materinya kira-kira ditentukan atau bebas, sehingga ketika kita bikin berupa dia punya modul ajarnya, materinya sinkron dengan kita punya modul ajar tersebut. Mungkin kira-kira materinya apa Pak? Mungkin saya seperti itu saya kembalikan Kak. Oke, terima kasih Pak Erens. Menyangkut dengan materi ini Bapak Ibu diberi kebebasan mau materi apa saja. Jadi yang ditekankan di sini itu intinya karya dari Bapak Ibu sendiri, kemudian apa tadi kita lupa. Aduh, jadi lupa apa tadi. Ya, jadi intinya materinya bebas ya Pak Eren, silakan memilih materi apa. Siap. Bebas. Oh ya, intinya modul itu ya milik sendiri, inovasi sendiri, modifikasi sendiri, dan kalau bisa ada materi-materi PKG yang tercantum di dalamnya juga, seperti diferensiasi, seperti pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, atau gaya-gaya belajar, terus strategi mengajar, itu bisa ya dimasukkan. Terima kasih Pak Eren. Baik Profesor. Mama Caroline, silakan kalau mau bertanya. Pak Eren pas kok. Pas Kakak, pas. Menurut saya Siap, mungkin siap. pas seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi, kita lanjut. Pak Bin Makel pas ya. Langkah upload video dengan tautan. Lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Jadi video itu disetel publik ya, jangan disetel untuk pribadi. Kalau pribadi ya hanya Bapak Ibu saya bisa lihat, orang lain tidak bisa melihat. Visibilitas video bukti karya. Kendala video ini disetel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau privat pada channel YouTube. Nah, jadi kalau orang lain buka, tampilannya seperti ini. Termasuk saya juga mungkin nanti tidak bisa dibuka kalau disetel untuk pribadi. Langkah-langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Ini nanti sebentar saya bagikan supaya Bapak Ibu bisa pelajari. Video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Kendala video tidak tersedia, tonton di YouTube dapat terjadi karena pendapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain YouTube.
Oleh karena itu, agar video bisa diputar di Bukti Karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Jadi kalau di videonya mau menggunakan musik, ya hati-hati memilih musik karena ada musik yang memiliki hak cipta. Nanti bisa-bisa videonya tidak bisa diputar, atau tidak tersedia. Ini dia ambil tentang pembelajaran berdiferensiasi, tapi videonya tidak tersedia karena kemungkinan tadi masalah hak cipta. Langkah mengecek hak cipta di YouTube, hak cipta video di YouTube, ya seperti ini. Nanti Bapak Ibu pelajari. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita sudah selesai. Untuk Bukti Karya ini saya pikir mulai besok Bapak Ibu silakan cicil-cicil sudah. Jangan menunggu minggu depan karena kalau sudah panik nanti sulit. Apalagi kalau sudah terlambat baru bukti karyanya belum sesuai, itu nanti kan butuh waktu untuk Bapak Ibu perbaiki lagi. Jadi mulai besok ada waktu, ada kesempatan, silakan dicicil supaya aman. Karena ini kita sudah hampir selesai. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas atensinya malam ini. Kita semua dapat mengikuti Meet pada malam ini dengan baik. Terima kasih. Salam. Salam.